Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Oke, sahabat semuanya, ini angka perceraian di Gorontalo meningkat. Bahkan nggak cuma di Gorontalo, di berbagai daerah itu melaporkan meningkat. Oke, nanti kita akan simak apa yang diungkapkan di alasan di sini, dan kita akan kulik apa benar itu alasan sebenarnya. Apakah ada faktor-faktor lain? Kemudian ini 80% perceraian dilatar belakangi faktor ekonomi. Oke, coba kita cek dulu nih berita dari Tribun News dulu ya. Seperti ini dulu. Tribuners, angka perceraian di Kabupaten Purworejo mencatatkan nilai yang cukup tinggi. Hingga bulan September 2025, Pengadilan Agama Purworejo menerima 1.309 perkara dengan 1.167 diantaranya merupakan gugatan cerai. Panitera PA Purworejo, Miftahul Hilal, menjelaskan bahwa mayoritas perkara diajukan oleh pihak istri, sementara penyebab utamanya didominasi oleh faktor ekonomi. Dalam keterangannya hari Jumat 19 September ini, Hilal mengungkapkan banyak istri yang tidak mampu bertahan karena kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi. Hilal menambahkan jumlah perkara tahun ini hampir sama dengan 2024 lalu yang mencapai sekitar 1.400 kasus. Meski tahun ini masih menyisakan 4 bulan, tren penurunan belum terlihat jelas. Tingginya perkara perceraian salah satunya terlihat di Kecamatan Bruno. Pengadilan Agama bahkan menggelar sidang keliling untuk mempermudah masyarakat. Dari total 18 kali sidang keliling, salah satunya dilaksanakan di Balai Desa Brunorejo. Beberapa perkara dari Kemiri dan Pituruh juga ditangani dengan cara serupa. Adapun selain gugatan cerai, PA juga menangani perkara warisan serta sengketa syariah. Bagi masyarakat kurang mampu, PA Purworejo menyediakan layanan perkara prodeo atau bebas biaya. Namun kuota yang hanya 24 perkara ini sudah habis sejak pertengahan tahun. Kemudian sisanya baru bisa diproses tahun depan. Menyusul kondisi tersebut, Hilal menyoroti kasus perceraian yang banyak melibatkan pasangan muda, bahkan menikah di bawah usia 19 tahun. Minimnya pendidikan membuat sebagian besar dari mereka belum siap secara mental maupun ekonomi untuk berumah tangga. Ia pun menghimbau masyarakat agar tidak terburu-buru menikah. Pernikahan menurutnya sebaiknya dilakukan saat usia matang dengan kesiapan mental dan ekonomi. Langkah ini penting untuk mengurangi risiko perceraian di kemudian hari. Demikian berita terkini terkait lebih dari 1.000 istri di Purworejo yang ingin cerai karena suami tidak memberi nafkah. Oke, alasan ekonomi selalu disampaikan. Kemudian kalau nggak alasan ekonomi, ada lagi alasan perselingkuhan orang ketiga dan sebagainya, bla 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 bla. Tapi memang yang namanya dalam urusan rumah tangga itu memang banyak sekali masalahnya, banyak sekali, dan itu semua bisa menjadi penyebab. Tapi kalau kita mau berdalih masalah ekonomi, itu sebenarnya tidak bisa sepenuhnya dijadikan alasan. Memang itu bisa menjadi pemicu, tapi tidak bisa menjadi alasan utama. Misalkan ekonomi susah sehingga minta cerai, oke, jadi alasan. Tapi fakta juga di lapangan, banyak orang yang ekonominya tidak susah, ekonomi sangat melimpah, juga cerai. Oke, ada orang ketiga, ada yang ada orang ketiga terus cerai, ada yang enggak juga cerai. Kemudian masalah pendidikan, tapi memang penting pendidikan, memang penting. Kalau tidak dipersiapkan dengan pendidikan, itu menjadi akar dari semua masalah karena tidak bisa berpikir lebih jauh. Akhirnya pendek, bentrok pendek, pisah. Maka pendidikan memang sangat penting. Tapi walaupun ada kenyataan bahwa orang yang sangat pintar, suaminya sangat pintar, pendidikan sangat tinggi, istri pintar sangat tinggi juga bisa bercerai. Ada orang yang pendidikan sangat rendah, suami istri rendah semuanya, tetap langgeng, menghasilkan anak-anak yang baik-baik. Ya, itu memang tidak bisa menjadi alasan yang selalu diambil tarik lurus. Ya. Kemudian kemarin-kemarin saat banyak P3K, sertifikasi, banyak sekali guru yang minta cerai, banyak itu. Guru yang sertifikasi, kemudian ekonominya bagus, mungkin laki-lakinya agak kurang ekonominya, akhirnya banyak perceraian yang diusulkan dari pihak perempuan. Padahal ekonomi semakin baik, itu tetap selalu ada. Jadi ya
itu jadi alasan, tapi fakta-fakta memang kadang apa yang menjadi alasan itu ada alasan sebaliknya ya tadi, para alasan ekonominya sulit. Ada banyak orang yang ekonomi sulit tapi tetap langgeng, ekonomi sangat mudah ternyata juga hancur juga. Itu semuanya bisa terjadi. Kalau kayak gitu jadinya bulet, kita tadinya mau gimana ini, mau menyalahkan apa ini? Oke, kalau ditarik ke sebuah ilmu hakikat ya, kalau hakikatnya pada dasarnya semuanya Allah sudah menggariskan, sudah mentakdirkan, semua terjadi seperti itu. Berarti sudah nggak bisa ngapain, iya nggak bisa ngapain, udah seperti itu yang akan terjadi. Walaupun kita berpikir, nah ini secara hakikat memang seperti itu, Allah sudah menggariskan seperti itu. Tapi kita secara syariat sebagai manusia ya berusaha untuk mencari yang terbaiknya gimana sih? Ya mempersiapkan pendidikan yang cukup untuk menuju pernikahan satu, walaupun itu juga belum tentu menjadi penyebab utama. Kemudian berusaha bekerja keras untuk bisa mendapatkan ekonomi yang baik, walaupun pada hakikatnya kita udah bekerja keras pun bisa jadi ekonominya nggak baik-baik saja, tetap aja miskin misalkan. Ya secara syariat tetap berusaha, walaupun Allah menentukannya tetap sudah belajar tapi tidak bisa seperti sepintar orang lain misalkan. Ya sudah, yang dipentingkan adalah belajar. Kemudian masalah ekonomi yang dipentingkan adalah berusaha dan seterusnya ya. Jadi bukan di hasilnya. Kemudian untuk pernikahan, untuk mencapai sakinah yang dipentingkan usahanya ke sana. Oke teman-teman, tetap berusaha, berdoa, semoga diberikan terbaik untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.